Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari. Saya mahasiswa dari STI Al-Ma'arif Ciamis. Saya dari program studi PGMI 5. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas pembelajaran fikih MI atau SD dengan dosen pengampu Bapak Muhtar Eshum MHI. Nah, di sini saya menggunakan beberapa metode atau strategi pembelajaran fikih di MI atau SD. Saya di sini menggunakan teknik tanya jawab. Jadi, teknik tanya jawab itu untuk memudahkan siswa untuk menggali lebih dalam lagi tentang pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, di sini saya untuk metode pembelajarannya menggunakan metode demonstrasi. Nah, biasanya sebelum pembelajaran dimulai, guru masuk ke dalam kelas untuk menyiapkan siswa-siswinya siap dan duduk rapih untuk memulai pembelajaran. Nah, setelah guru menyuruh muridnya untuk duduk dan rapi, selanjutnya guru menyuruh murid-muridnya untuk berdoa dipimpin oleh KM atau ketua kelas itu sendiri. Dan sesudah berdoa, guru menanyakan kabar terlebih dahulu kepada siswa-siswinya. Nah, di sini guru langsung memulai pembelajaran. Untuk guru itu sendiri, lalu guru itu sendiri bertanya tentang pengertian munakahat. Sebelum guru menjelaskan munakahat atau pengertian pernikahan, apa yang kalian ketahui tentang munakahat? Nah, jika tidak ada yang menjawab, guru itu sendiri yang menjawab. Munakahat adalah tentang aturan hukum Islam yang mengatur pernikahan melalui dari akad nikah dan aturan dari rumah tangga. Nah, kali ini ada 6 sub pembahasan. Yang pertama, syariat pernikahan. Yang kedua, ada pernikahan di zaman jahiliyah. Yang ketiga, ada hukum pernikahan. Yang keempat, definisi pernikahan. Dan yang kelima, ada tujuan pernikahan. Yang keenam, ada rukun pernikahan. Nah, guru itu sendiri membahas satu persatu tentang 6 sub pembahasan yang tadi. Untuk pembahasan yang pertama itu ada pembahasan syariat menikah. Mengapa manusia harus menikah? Karena manusia adalah makhluk berakal sehingga mampu menerima dan menjalankan syariat dengan baik. Manusia juga diciptakan oleh Allah untuk berpasang-pasangan. Menikah juga adalah perilaku Nabi dan salah satu fitrah manusia. Sebelum guru itu sendiri menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam, yuk tahu dulu pernikahan di zaman jahiliyah yang pertama, yaitu ada pernikahan hidden atau pernikahan pacaran, yaitu pergaulan bebas antara pria dan wanita sebelum pernikahan resmi untuk mengenal calon pasangan. Nah, yang kedua ada pernikahan badal, yaitu suami meminta kepada laki-laki lain untuk saling bertukar istri. Nah, untuk yang ketiga ada pernikahan istibda, yaitu suami meminta kepada laki-laki atau bangsawan atau pandai untuk menghamili istrinya yang masih suci. Baru setelah itu suaminya. Nah, untuk yang keempat ada pernikahan rahat, yaitu seorang wanita dikumpuli beberapa pria untuk dihamili. Setelah anaknya lahir, si wanita menunjuk salah satu pria yang menghamili si wanita tersebut untuk mengakui bayi yang ada di dalam kandungannya tersebut. Nah, setelah guru itu sendiri menjelaskan tentang macam-macam pernikahan tersebut, guru langsung membahas definisi pernikahan. Definisi pernikahan secara bahasa itu sendiri artinya berkumpul atau bersatu. Dan untuk definisi pernikahan secara istilah itu tersebut, yaitu
melakukan suatu akad untuk meningkatkan di antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela. Nah, setelah itu guru itu sendiri bertanya kepada murid-muridnya bagaimana hukum pernikahan dalam Islam. Jika tidak ada yang menjawab, guru itu sendiri yang akan menjawab. Hukum asal menikah adalah mubah. Orang boleh menikah dan juga tidak boleh menikah. Tetapi hukum menikah bisa berubah sesuai dengan kondisi. Nah, pernikahan juga bisa menjadi sunnah, wajib, haram, atau makruh. Menikah menjadi sunnah jika seseorang mampu terpanggil atau ingin menikah dan tidak khawatir terjerumus perzinahan. Nah, selanjutnya pernikahan menjadi wajib jika seseorang sudah mampu menikah, terpanggil atau ingin menikah dan tidak khawatir terjerumus perzinahan. Selanjutnya, pernikahan menjadi haram jika seseorang ketika menikah hanya akan menzalimi pasangan nikah. Yang selanjutnya, menikah menjadi makruh jika seseorang terpanggil atau ingin menikah tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi pasangan hidupnya. Nah, setelah guru membahas hukum-hukum pernikahan, selanjutnya guru itu sendiri membahas tentang tujuan menikah. Apa saja tujuan pertama menikah? Yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan biologis. Yang kedua, meneruskan keturunan dengan nasab yang jelas, menumbuhkan rasa kasih sayang dan sifat kebapaan atau keibuan. Selanjutnya, mengembangkan sikap tanggung jawab untuk bersikap adil dalam rumah tangga dan untuk mencapai ridho Allah. Nah, setelah guru itu sendiri menjelaskan tentang tujuan pernikahan, nah di sini yang terakhir ada rukun nikah. Yang pertama ada mempelai pria dan mempelai wanita atau yang disebut suami istri. Selanjutnya, nah yang kedua ada wali dari calon istri, ada wali nasab dan wali hakim. Nah, kalau wali nasab itu ayah kandung dari wanita tersebut. Kalau wali hakim itu pengganti dari ayah wanita tersebut, atau si ayah wanita tersebut meninggal dunia. Nah, itu bisa diganti menjadi wali hakim. Nah, untuk yang ketiga ada 2 orang saksi, yang dimana saksi itu menyaksikan mempelai pria dan wanita menikah dengan sah. Dan yang keempat yaitu mahar. Mahar adalah pemberian suami kepada istri, yang bisa disebut juga mahar itu adalah seperti cincin, gelang, kalung, seperti itu. Dan yang keempat ada ijab qabul. Ijab qabul bisa disebut berjabat tangan antara mempelai pria dan ayah dari mempelai wanita untuk mengalihkan tanggung jawab atau hak anaknya kepada mempelai pria tersebut oleh ayahnya. Mungkin cukup sekian pembahasan munakahat atau pernikahan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mempunyai media pembelajaran tentang munakahat, yaitu yang pertama ada mempelai pria dan wanita, yang kedua ada mahar, yang ketiga ada saksi dari mempelai wanita dan mempelai pria. Nah, yang selanjutnya ada ijab qabul antara ayah atau wali nasab dan mempelai pria, dan ini ada penghulu. Nah, mempelai pria dan wanita ini sering disebut dengan pengantin.
Di sini juga ada mahar. Nah, mahar ini sering disebut, mahar itu seperti gelang, kalung, cincin. Nah, itu yang disebut mahar ya. Nah, ini cincin ya. Nah, kalau dua saksi ini sering disebut untuk menyaksikan pernikahan si pengantin ini. Nah, si penghulu ini orang yang menikahkan atau menghalalkan si pengantin ini. Karena kalau tidak ada penghulu, si pengantin ini tidak akan sah atau tidak akan menikah. Seperti itu. Nah, terus di sini ada ijab kabul juga. Ijab kabul ini si ayah atau wali yang sering disebut wali nasab ya. Si ayah ini menyerahkan semua tanggung jawab si mempelai wanita kepada si mempelai pria. Tanggung jawab itu maupun tanggung jawab nafkah, dosa ataupun dan sebagainya ya. Nah, diberikan kepada si mempelai pria ini semua tanggung jawabnya. Jadi si ayah tersebut tidak akan bertanggung jawab lagi karena tanggung jawabnya sudah diberikan kepada si mempelai pria semuanya. Nah, media pembelajaran ini menggambarkan pernikahan atau ijab kabul ya. Mungkin pembelajaran dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih.